Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus. Adapun materi yang akan bawa pada siang hari ini adalah teori sastra. Sastra sebagai karya seni, sastra dari kehidupan, dan juga manfaat pengajaran sastra di SD. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah definisi dari sastra itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan sastra? Sebelum saya menimbulkan dan memberikan pengertian atau definisi sastra kepada kalian, pertama saya akan hadirkan dulu menurut para ilmuwan. Yang pertama itu ada Panti Sudirman. Itu beliau berkata bahwa karya sastra adalah sebuah karya ciptaan manusia, baik tulisan maupun tulisan, yang mana karya sastra ini itu punya ciri khas keunggulan tersendiri, mulai dari orientasinya, mulai dari keartistikannya dan keindahan dalam tulisan maupun bahasanya. Yang kedua itu ada akar seni. Akar seni itu terdapat bahwa yang dimaksud dengan karya sastra ini adalah sebuah karya kreatif yang diciptakan oleh manusia, yang mana karya ini itu ada hubungan dengan kehidupan manusia itu sendiri, dan ini juga menggunakan bahasa sebagai penyaluran kepada para pembacanya. Nah, yang ketiga itu ada dari Welek dan Wellen. Mereka berdua ini berpendapat bahwa sastra adalah sebuah karya ciptaan manusia dan juga bagian dari karya seni. Kemudian yang terakhir itu ada Kaum. Nah, Kaum ini berpendapat bahwa karya sastra adalah sebuah karya ciptaan manusia, fiksi dan imajinatif, dan menggunakan bahasa sebagai penyampaiannya, dan juga bahasa yang digunakan itu bahasa yang indah. Nah, dari keempat ilmuwan ini dapat saya simpulkan dengan kalian semua apa sih maksud dengan sastra itu sendiri. Jadi simpelnya seperti ini, sastra itu adalah yang pertama bagian dari karya seni, dan yang kedua adalah sastra itu diciptakan berdasarkan ide dari manusia itu, pemikiran dan pemahamannya sendiri, kemudian yang ia buat secara kreatif dan juga memiliki manfaat ke manusia itu sendiri. Salah satu manfaatnya itu tentunya sebagai hiburan untuk kita misalnya. Terus yang kedua adalah sastra itu diciptakan dari unsur kemanusiaannya, dan itu diharapkan mampu mengungkapkan pesan yang tersirat maupun tersurat. Untuk poin yang berikutnya adalah contoh dari karya sastra ini. Saya ada satu contoh yaitu novel Laskar Pelangi yang sudah dijelaskan oleh Aska. Singkatnya, Laskar Pelangi ini menceritakan tentang perjuangan siswa SD 10 orang yang terus berjuang ke sekolah meskipun mereka itu terbatas dalam sarana di sekolahnya, dan mereka itu berjuang betul memperhatikan pendidikan yang mereka jalani agar mereka itu bisa seperti orang pada umumnya. Adapun poin yang berikutnya adalah sastra sebagai karya seni. Sebelumnya sudah saya simpulkan di awal tadi, ada beberapa ilmuwan yang mengatakan sastra ini bagian dari karya seni. Contoh tadi kan ada atau seni dengan Welek dan Wellen. Nah, mereka berdua itu bahwa sastra ini bagian dari karya seni. Terus kenapa sih menyebabkan sastra ini bagian dari karya seni? Itu pertama dari segi bahasanya. Bahasa sastra itu menggunakan bahasa yang indah dalam penyampaiannya. Kemudian yang berikutnya adalah sastra itu diciptakan dengan kreatif dan imajinatif. Sama halnya dengan karya seni diciptakan kreatif dan imajinatif. Begitu juga dengan sastra diciptakan seperti ini juga. Kemudian berikutnya adalah ada sastra dan kehidupan. Nah, berdasarkan sumber yang saya dapat, apa sih maksud dari sastra dan kehidupan? Yang pertama itu sastra diciptakan karena, dan itu adalah sastra diciptakan untuk apa? Yang pertama, sastra diciptakan karena. Nah, ini tuh maksudnya adalah seorang pengarang sastra itu menciptakan sastra adalah berdasarkan dari perjalanan kehidupannya, mulai dari bagaimana pengalamannya di sehari, mulai dari pemikirannya dan semua yang ada di pemikirannya itu dituangkan dalam sastra. Dan juga sastra itu diciptakan untuk apa? Dan ini juga ada hubungan dengan kehidupan manusia. Yang pertama, sastra itu mampu membangkitkan rasa emosional dalam diri manusia itu sendiri. Karena sastra sendiri kan mampu mengaruhi pembacanya. Tadi contoh saja sastra Laskar Pelangi. Itu secara tidak langsung mampu membangkitkan seorang pembaca bagaimana pentingnya pendidikan yang harus kita tempuh dan jalani. Materi berikutnya adalah manfaat dari karya sastra itu sendiri. Di Asia Belgia yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap karya sastra. Kenapa ini termasuk manfaat dari karya sastra di Asia Belgia? Karena seperti kita pahami bahwa Indonesia itu mengalami
literasi. Dan ini juga sudah ditulis di slide sebelumnya bahwa negara Indonesia itu memang krisis dalam literasi. Nah, diharapkan karya sastra ini kan termasuk cerita yang unik. Jadi kalau kita hadirkan PSC, jadi diharapkan mereka itu memiliki sikap apresiasi dan senang gitu membaca tulisan. Kemudian yang kedua itu ada membantu perkembangan anak. Sastra itu sangat membantu perkembangan anak. Karena yang pertama yang membuat anak itu suka adalah hal yang menarik. Dari sastra ini yang ada cerita-cerita yang menarik sehingga anak itu enak gitu dalam membacanya dan mereka itu mampu meningkatkan pemahaman mereka dari situ, mulai dari pemahaman mereka berbahasa, berbicara ataupun membaca. Yang berikutnya ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sudah saya lihat sebelumnya bahwa ketika anak itu sudah pandai membaca, kemudian mereka membaca karya sastra, itu otomatis mereka akan sharing dengan teman-teman sekitarnya bahwa jadi saya baca itu seperti ini loh. Kemudian yang berikutnya itu ada menumbuhkan minat baca. Ini sama dengan poin pertama tadi, dan ada membimbing siswa agar dapat memahami, menikmati, menulis karya sastra yang telah dibaca. Yang tadi dapat saya sampaikan, jika ada yang tanyakan silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun rasa suka anak tuh pada sastra? Bagaimana cara sebagai guru tuh membuat anak tuh suka sama sastra? Ada lagi? Apa perbedaan tersurat tersirat dan tersurat? Ada lagi? Tadi kan bagus ada menciptakan bahwa Laskar Pelangi itu merupakan salah satu sastra. Jadi pertanyaan saya, apakah novel itu bisa disamakan dengan sastra? Kalaupun ada perbedaannya, silakan dijelaskan apa perbedaan antara novel dan sastra. Kalau aku nanya. Oke, saya ke pertanyaan dari Kak Ika. Bagaimana cara kita memberikan pelajaran khususnya sastra kepada anak SD kan? Saya membagi lagi kondisinya itu jadi dua kondisi sekolah. Yang pertama, kalau kondisi sekolahnya itu di perkotaan, itu kan otomatis teknologi dipakainya itu lebih canggih dibandingkan di kota. Nah, bagaimana cara agar efektif? Pertama, saya bisa melihat di depan saya ini kan ada sebuah monitor. Yang pertama yang bisa kita hadirkan agar melihat literasi siswa yang tinggi, kita hadirkan dulu sesuatu yang menarik kepada mereka. Sastra ini kan cenderung sebuah karya yang imajinatif atau fiksi. Nah, itu dapat meningkatkan pemahaman dari siswa ini. Cara guru membangun biar siswa suka dengan sastra. Saya akan mencoba dengan membawa model pembelajaran PBL. Pertama, hadirkan masalah-masalah dulu pada siswa sehingga mereka itu ada rasa bahwa masalah ini perlu diselesaikan. Nah, maka caranya itu kita hadirkan sebuah masalah, kemudian kita coba kasih sebuah bacaan sastra kepada siswa. Contohnya tadi kan yang bisa membangkitkan itu Laskar Pelangi, itu kan sangat imajinatif, sangat inspirasi sekali sampai ada filmnya. Nah, itu salah satu cara kita agar siswa itu tertarik dengan karya sastra. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Bang Gaviedi. Apa yang dimaksud dengan tersirat, begitu juga dengan tersurat. Kalau dalam sastra itu tersirat itu adalah sebuah penyampaian maknanya itu tidak disampaikan secara langsung, sedangkan tersurat itu maknanya itu tersampaikan secara langsung. Ambil contoh, misalkan untuk yang tersirat, contoh seperti ini. Tak sengaja membuat hati lampu merah, tiba-tiba aku melihatnya yang begitu sangat nyaman untuk hatiku. Kalau tak langsung, pesan apa yang disampaikan dalam kalimat itu? Tak sengaja berhenti lampu merah. Tiba-tiba aku melihatnya yang begitu indah di sampingku. Muncul rasa dalam dadaku. Yang pakai mungkin. Tersirat itu kan di bang tersirat itu menyampaikan makna yang disampaikan secara langsung. Nah, kalau dalam konteks sastra ini ada memang kalimat atau kata-kata dan makna itu tidak disampaikan langsung, jadi perlu pemahaman dari kita sendiri. Saya ambil contoh dalam kehidupan kita, misalkan sebagai seorang laki-laki yang punya perasaan, bisa nih ketika kita mencoba menampilkan sebuah apa yang kita rasakan itu kan ke dalam sebuah tulisan itu kita cenderung ada rasa seolah-olah tidak mau menampilkan langsung maknanya, tapi kita coba mengartikan atau memasukkan tulisan itu tidak sampai transparan itu bisa tuh rasa suka lah misalkan.
Tadi saya contohkan tak sengaja berada pemeliharaan kedua atau pemeliharaan yang berada di samping mulut kedua dalam hati itu karena dia sangat menawan di mataku. Itu kan sudah langsung bahwa dia itu menyukai orang yang di sampingnya itu. Kemudian untuk yang tersurat itu contoh yang makna penyampaian secara langsung. Anggap aja misalnya itu simpelnya ya, misalnya kita menceritakan tentang misalnya tuh kita tentang ada apa-apa sedikit lah. Pada suatu malam aku pergi keluar, tiba-tiba aku melihat kuntilanak dan aku kabur. Itu secara langsung itu mengerti kepada kita bahwa yang dimaksud dengan teks ini adalah si A ini melihat hantu. Terima kasih. Yang tadi kan Kak Mega ini bertanya novel dengan sastra apa sih hubungannya? Nah, novel dan sastra hubungannya itu turunan. Jadi sastra itu tuh cover, sedangkan novel itu ada isinya. Bagian sastra itu tidak hanya terisi dengan novel, ada puisi, pantun, ada roman dan lain sebagainya. Jadi novel ini itu bagian dari sastra. Jadi itu sama ibaratnya itu sastra ini covernya, nah isinya itu ada novel dan lain sebagainya. Oh, berarti novel itu pengembangan dari sastra. Yes. Baik, jika tidak ada yang tanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.